Waktu saya jumpa dengan Bapak Perdana Menteri Malaysia di kantor beliau di mana nama kantornya dia? Ditanya saya sama Yang Mulia Datuk Anwar Ibrahim, ada yang mau saya tanya sama Ustadz, katanya. Ya Datuk Sri Yang Mulia, kenapa payah betul mengundang Ustadz? Saya bilang karena saya menyusun jadwal, saya hanya datang ke Malaysia cuma 4 hari setahun. Jadi saya datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Di luar itu saya tak datang lagi. Nanti kalau saya tambah jadwal itu, nanti jadi fitnah. Pertama jadi fitnah, dituduh orang macam-macam. Yang kedua, disangka orang saya sudah buka cabang. Akhirnya beliau senyum, beliau maklum. Oh kalau gitu Ustadz kami undang tahun depan. Ya, saya bilang. Jadi memang ke Aceh saya datang setahun cuma 4 hari saja. Di kampung halaman ibu saya pun di Sumatera Utara begitu juga. Di Sulawesi pun begitu, di Papua pun begitu. Yang saya datang mengikut jadwal cuma satu tempat lah di dunia ini, di rumah Abah Haji Alim ini lah cuma. Kenapa begitu? Apa alasannya? Karena di sini saya bisa berjumpa dengan para habaib di seluruh Sumatera ini, dari mulai Aceh turun ke bawah Medan, turun ke bawah Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung. Maka yang paling banyak zuriat Rasulullah SAW di Palembang. Jadi dengan saya datang kemari berbuka puasa tadi, itu sama artinya saya sudah mengunjungi beberapa rumah dan pondok pesantren. Nah, itu. Jadi dengan ikutnya saya acara haul Ibunda almarhumah Hajah Ningayah, ibunda dari Abah Kemas Ali Haji Abdul Halim Ali, saya jumpa dengan Habib Umar Abdul Aziz, saya jumpa dengan para habaib, saya berjumpa dengan guru kita semua Sayyidi Al-Habib Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar, Al-Asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Begitu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Abu Bakar Siddiq itu diantara keutamaannya masuk surga dari pintu mana saja dia mau, tapi dia lebih mau bersilaturahim kepada keluarga Rasulullah. Kita STJ, status tak jelas, umur udah 47, Lailatul Qadar belum pernah dapat lagi. Jadi siapa yang disindir Ustaz 47? Saya sendiri maksudnya. Saya ini udah 47, walaupun jamaah tetap membilang 27. Umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Abah Haji Alim rupanya 87, tapi rasa beliau macam 27 juga. Abah Haji panjang umur, sehat badan. Nah, itu salah satu kenapa saya datang kemari. Yang kedua, beliau tidak membawa dirinya, tidak membawa jabatannya, tidak membawa perusahaannya. Yang dibawanya itu yang paling saya hormati, paling muliakan, ibu. Yang dibawanya ibunya. Dia tidak mengatakan saya mengundang Ustaz Somad, enggak. Apa kata dia? Ibu saya. Saya ini orang paling, kalau udah disebut ibu, aduh, susah saya menjawab. Karena bagi saya ibu itu sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kami di belakang sempat duduk dengan Habib Profesor Dr. Said Aqil Munawwar. Kata beliau, ini Abah Haji Halim al-mathalul hayy, contoh yang hidup. Kita selalu baca di buku, banyak cerita di buku, kisah tentang para sahabat, tabi'in, orang-orang soleh ada. Tapi berjumpa dengan orang yang hidup, nah ini sekarang susah kita berjumpa. Jadi Abah Haji Halim ini termasuk di antara dalam perjalanan saya dari Sabang sampai Papua, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura yang tak masuk.
Itu Abah Haji Alim ini termasuk makhluk yang unik, yang masih lagi ada bersama kita. Mudah-mudahan kita banyak dapat mengambil pelajaran dari beliau, insya Allah. Beliau sedang mengajarkan kepada anak-anak Lembang, Sumatera Selatan, hormati ibu kalian, muliakan ibu kalian, jadikan ibu kalian seperti raja, maka rezeki kalian akan dibuat Allah macam rezeki raja-raja. Itu bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Banyak orang yang bercerita bagaimana memuliakan ibu, menghormati ibu, tapi tak banyak yang berbuat. Hanya sampai di ujung lidah, di tepi bibir, lipstick. Yang dari mulut itu ke mulut juga sampainya, tapi yang dari hati akan sampai ke hati. Kalau hanya sekedar di mulut, itu ke mulut juga sampainya. MLM namanya, multi level marketing. Tapi yang dari hati, yang perbuatan. Makanya ada ungkapan lisanul hal, perbuatan, afsahu min lisanil maqal, lebih menyentuh daripada kata-kata. Saya takut juga banyak-banyak berceramah ini disebut orang nanti, alah Ustaz Somad itu NATO katanya. Apa itu? No action, talking only. Hanya ngomong, hanya bicara aja. Abah Haji Alim tidak perlu ceramah, tidak perlu tausiah, tak perlu baca ayat, tak perlu menggelegar. Dia cukup dengan diamnya, dia sudah berbuat. Bertahun-tahun kita bertemu dalam acara haul. Ibu bapak nanti pulang di rumah ditanya, dari mana ayah, dari mana ibu? Kami dari gedung Kanzul Munawwir Binuris Sholawat. Kanzul perbendaharaan, Munawwir yang menerangi dengan cahaya, binuri dengan cahaya. Diterangi oleh cahaya lampu, mati lampu, pemadaman bergilir. Dipenuhi dengan cahaya lilin, habis. Cahaya yang tidak mati adalah binuris sholawat. Dan gedung ini bernama Kanzul Munawwir Binuris Sholawat. Ustaz tahu dari mana? Ada tulisannya di situ. Biasanya yang pakai kanzu ini bisa ditebak dari Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, karena beliau Kanzus Sholawat. Saya tak tahu, saya nebak-nebak aja. Betul? Betul gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran pertama yang kita ambil adalah muliakanlah ibu, muliakanlah ibu, muliakanlah ibu. Saya sudah bolak-balik mencari hadis. Mau ngasih tahu ke anak saya, muliakan ayah, muliakan ayah, muliakan ayah. Sampai sekarang belum dapat lagi. Nanti habis ini mau saya tanya sama Prof, mungkin ada hadis. Kenapa lah ibu tuh bisa dapat 3 kali? Kita sehebat-hebatnya laki-laki jenderal bintang 5 paling tinggi. Kalau sampai bintang 7 itu sakit kepala. Enggak ada kita bisa 3 kali. Kenapa ibu nih sampai 3 kali? Karena ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau ada di antara bapak yang mau dapat 3 kali, cobalah mengandung, melahirkan dan menyusukan. Perempuan ini di antara anggota badannya ini ada yang diciptakan dari Asmaul Husna. Ana Rahman, kata Allah, aku ni Rahman. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim, maaf cakap, tempang kantong janin dalam perut perempuan namanya rahim. Kalau tak ada rahim itu, bercampurlah janin itu sama sambal belacan di dalam. Allah ciptakan satu makhluk namanya rahim. Itulah yang belum bisa dibuat oleh orang Jepang, Eropa, Amerika, Korea. Belum ada yang bisa membuat rahim. Kalau masalah merubah wajah, tak perlu jauh-jauh, ke Thailand selesai. Lady boy namanya. Muka lady, kaki boy. Tapi kalau masalah rahim ini belum ada yang bisa membuat. Ana Rahman, aku ni Rahman, kata Allah. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim itu diambil dari nama. Sehebat-hebatnya laki-laki, tidak ada dari ujung rambut ke ujung kaki ini yang diambil dari Asmaul Husna, itu tidak ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim tak ada.